atas kelalaian anak bapak sehingga anakku ini jadi anak yatim, Pak. Ya, saya sama Kapolda, sama Polda Kalimantan Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Anakku jadi anak yatim, kisah pilu istri korban tertembak peluru nyasar senjata polisi lalu lintas di Pontianak. Jenazah Muhammad Suwardi Sembiring, korban tewas di perempatan Tanjung Pura Pontianak, telah dimakamkan di Komplek Pemakaman Masjid Baitul Makmur, Jalan Panglima M Kota Pontianak, Kamis tanggal 3 November tahun 2022. Suwardi yang tewas tertembak senjata api anggota polisi bernama Bribka Franky dari Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak. Usai prosesi pemakaman, keluarga dan kerabat terdekat beserta para pelayat yang hadir, kembali ke rumah duka di Jalan Nyi Ageng Serang, Gang Tengkawang 5/6, Kelurahan Tanjung Hulu, Pontianak Timur. Dari pantauan Tribun Pontianak, tampak beberapa pelayat dari berbagai elemen masyarakat turut memberikan ucapan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, khususnya bagi istri dan ketiga anak almarhum Suwardi. Satu di antara pelayat yang memberikan ucapan belasungkawa, yaitu perwakilan dari keluarga terduga pelaku Franky Marpaung yang diwakili oleh pamannya, Ramses Marpaung. Ramses menyampaikan turut berbela sungkawa. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan Bribka Franky. Oke, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami turut berduka cita, Bu, atas kepergian Bapak. Pertama-tama, kami ingin menanyakan, pihak kepolisian sudah menyatakan permintaan maaf terhadap insiden. Dirinya berharap agar kedepannya keluarga besar almarhum Suwardi bisa menerima silaturahmi dari keluarga besar Franky Marpaung. Mewakili keluarga besar, Ramses mendoakan agar keluarga korban yang ditinggalkan diberi ketabahan, kekuatan, dan almarhum dapat diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Dirinya melanjutkan, di momen tersebut merupakan kesempatan yang tepat untuk pihak keluarga Franky menyampaikan permohonan maaf atas perpanjangan tangan dari Franky yang saat ini tengah menjalani proses hukum di Polda. Memberikan responnya usai menerima permintaan maaf dari keluarga Franky Marpaung, istri almarhum Suwardi, Nurwahyuni Tamara dengan suara lirih menahan isak tangis menuturkan bahwa yang telah terjadi merupakan takdir Yang Maha Kuasa. Menyatakan bahwa ini seperti ayah. Ini seperti ayah, Mak, plat mobilnya. Oh, saya telepon. Kebetulan tadi saya telepon. Saya kirim video. Ya, tolong dibuka. Kalau bisa secepatnya kamu ke TKP. Saya juga berusaha secepatnya ke TKP. Jadi adik saya bilang, saya langsung berangkat, Kak. Saya juga minta tolong ke teman untuk antarkan, kalau saya kan dari sini. Saya nggak bisa balik motor sendiri. Saya diantar sampai di pos Garuda. Nurwahyuni mengatakan, dirinya beserta keluarga menerima permohonan maaf dari keluarga Franky. Kendati demikian, dirinya meminta agar proses hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Untuk itu, dirinya berharap, atas apa yang menimpa suaminya, bisa menjadi pelajaran bagi pihak kepolisian untuk selalu berhati-hati ke depannya. Kepala Bidang Propam Polda Kalbar Kombes Pol Andri Gama Putra memastikan, menindak tegas Bribka Franky terkait insiden penembakan warga saat bersihkan senjata api. Bribka Franky melakukan kesalahan dan melanggar standar operasional prosedur. Menurut Andri, polisi tidak boleh membersihkan senjata api di sembarang tempat. Bribka Franky dijerat pasal 359 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun. Ia juga terancam dipecat dari kepolisian. Andri mengingatkan anggota seluruh jajaran untuk selalu disiplin dan hati-hati agar insiden serupa tidak terulang kembali. Kapolda Kalbar, Irjen Pol Suryambodo Asmoro mengatakan, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Bribka Franky membersihkan senjata apinya usai terkena hujan setelah mengatur lalu lintas di perempatan jalan. Saat membersihkan senjata api itu, posisi Bribka Franky menghadap ke arah jalan dan posisi senjata api diarahkan ke bawah kemudian mengokang dan tiba-tiba meledak. Proyektil keluar mengenai triplek penutup kaca jendela dan ke arah keluar pos dan mengenai korban. Suryambodo menegaskan, Bribka Franky terancam sanksi internal dan pidana. Suryambodo menerangkan,
Dalam prosesnya nanti, pemberian sanksi internal akan diproses di bidang Propam Polda Kalbar dan sanksi pidana di Direktorat Kriminal Umum Polda Kalbar. Saya sama Kapolda, sama Polda Kalimantan Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar almarhum Bapak Suwardi, korban yang kena tindakan yang meninggal dunia. Kemudian untuk kepada anggota itu sendiri dilakukan proses pidana maupun kode etik nanti. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.